Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dulu kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini kita akan membahas yaitu Microsoft Excel. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa Microsoft Excel ini digunakan untuk pengolahan data berupa angka dan sangat membantu akuntan, administrasi ataupun perusahaan yang membutuhkan pengolahan data. Melalui aplikasi ini, perkantoran bisa dengan mudah menyusun laporan keuangan maupun laporan pengolahan aritmatika lainnya. Nah, di sini bisa saya jelaskan fitur-fitur yang terdapat atau menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Nah, hampir sama dengan Microsoft Word fiturnya, ya hanya saja yang berbeda itu adalah pada area kerjanya atau dokumen areanya. Nah, pada dokumen area yang ada di Microsoft Word itu dia hanya dokumen area yang polos, ya. Nah, sedangkan untuk yang Microsoft Excel itu kita mendapatkan area itu berupa kumpulan dari sel-sel dan baris-baris atau row, ya. Nah, di sini mungkin saya lihat, saya jelaskan. Ini di atas bagian atas itu fiturnya bersama dengan yang ada di Word, ya. Ada Office button, Quick Access, menu bar, detail bar, toolbar, dan tombol untuk mengubah ukuran layarnya. Nah, kemudian yang berbeda lagi dari Excel adalah, nah di sini terdapat name box, kemudian terdapat cells, kemudian ada row atau baris di sini, kemudian ada formula bar, ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa, dan juga di sini ada kolom, ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa misalnya untuk name box ini dia nanti berupa kode area di mana posisi kursor kita berada, di blok mana atau di box mana. Nah, misalnya di sini dia berada di A1, berarti di kolom A baris ke 1 di sini. A1. Kalau seandainya posisi kursor kita itu berada di sini misalnya, berarti di C4, ya. Nah, itu nanti akan berubah sewaktu-waktu di mana kita menempatkan posisi dari kursor kita. Nah, kemudian di sini ada formula bar. Formula bar ini biasanya isinya berupa teks ataupun nanti berupa perintah atau formula yang kita ketikkan di dalam area dokumen ini. Ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada insert worksheet, ya. Sebelum insert worksheet itu ada tab worksheet. Nah, ini biasanya isinya adalah lembaran kerja kita di dalam satu dokumen, ya. Ini satu dokumen namanya atau satu file. Nah, di dalam satu file ini kita bisa membuat beberapa lembar kerja atau worksheet. Ya, di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan kita bisa menambah beberapa sheet lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga ada status bar hampir sama dengan yang ada di Word. Kemudian ada tampilan layar. Nih kita ingin tampilannya seperti apa? Apakah bagi dua atau hanya satu atau terpecah lainnya. Kemudian ada fitur zoom in dan zoom out untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Kemudian ada vertical scroll bar. Ini tujuannya adalah untuk melihat dokumen bagian paling bawah atau bagian paling atas. Nah, ini juga sama. Ini horizontal scroll bar. Ini tujuan untuk melihat kiri kanan. Nah, kalau seandainya area kerja kita lebih dari kolom K, berarti kita bisa geser ke sampingnya. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan, ya. Di sini ada membuat tabel data dan mengatur format tampilan tabel. Ya, sebenarnya secara umum untuk membuat tabel itu ada dengan menggunakan langkah yang terdapat di dalam menu yang ada di Excel-nya. Nah, yaitu melalui perintah insert, ya. Nah, biasanya kebanyakan itu jarang yang menggunakan menu insert ini. Biasanya langsung diketik di dokumen areanya, kemudian nanti dibentuk sendiri nanti dokumennya. Seperti yang nanti kita praktekkan. Nah, kalau seandainya ingin melalui menu insert tabel, ya silakan nanti dicobakan. Nah, ini langkah-langkahnya, ini bisa nanti dibaca. Kemudian ini langkah lanjutan, ya, langkah lanjutan. Sehingga nanti
tabel yang terbentuk itu bisa seperti ini nanti, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi matematika, fungsi logika, fungsi teks dan data, serta fungsi statistik yang ada di dalam Excel ini, Microsoft Excel ini. Nah, mungkin kita bahas satu persatu beberapa fungsi yang terdapat di dalam Excel ini. Yang pertama yaitu fungsi matematika atau operator matematika atau operator aritmatika. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa fungsi untuk operator matematika. Nah, ini fungsinya sebenarnya standar ya. Sama-sama sudah kita ketahui. Misalnya untuk penjumlahan itu nanti kita gunakan tanda tambah, kemudian pengurangan tanda kurang, kemudian perkalian tanda kali itu tanda bintang di sini, pembagian tanda slash, kemudian pangkat dan persen. Nah, jadi setiap penulisan rumus itu nanti selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya, jadi untuk mengawali rumus ini nantinya dijalankan atau formula ini nanti dijalankan atau digunakan, gunakan terlebih dahulu yaitu tanda sama dengan. Nah, kemudian baru kita masukkan fungsinya. Ya, seperti contoh penulisan di sini. Ya, misalnya sama dengan 500 ditambah 350. Ya, atau sama dengan 256 dikurang 128 sampai seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu rank. Ya. Nah, ini bentuk penulisannya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kemudian masukkan rank atau rentang dari kolom ataupun baris yang akan kita hitung jumlahnya. Ya. Jadi ini artinya misalnya ada sekumpulan data di dalam satu kolom, ya, di dalam satu kolom itu ada sekumpulan data, mungkin beberapa record atau beberapa baris data, kemudian kita hitung jumlahnya. Nah, untuk menghitung jumlahnya itu nanti gunakan fungsi sum ini. Jadi kita tidak perlu hitungnya satu persatu dengan menggunakan operator matematika. Misalnya 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya. Tidak, tapi gunakan fungsi sum ini. Nah, kemudian ada lagi fungsi produk. Nah, fungsi produk ini hampir sama dengan fungsi sum, hanya saja ini untuk operator perkalian. Ya, jadi sekumpulan data tadi itu dikalikan nilainya. Nah, ini bentuk penulisannya. Nah, mungkin beberapa komputer itu nanti ada yang penggunaan di sini ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Itu tergantung nanti sistem atau pengaturan sistem yang ada di komputernya masing-masing. Apakah nanti dia menggunakan titik koma atau koma? Nanti silakan disesuaikan. Nah, kemudian ada fungsi max, ya. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau rank. Nah, ini sama dengan yang tadi juga, hanya saja ini dari kumpulan data tersebut yang tadi kita ingin lihat nilainya. Nah, kalau kita ingin menghitung nilainya nilai tertinggi atau mengambil angka tertinggi, maka kita gunakan fungsi max. Nah, kebalikan, kalau kita ingin mencari nilai terendah, maka kita gunakan fungsi min. Jadi dari sekumpulan data itu, kalau misalnya ada 1000 data misalnya, kita ingin mencari nilai terendah, berapa nilai terendahnya? Nah, mungkin kita cari satu persatu. Ya, kita lihat per barisnya. Itu ada ribuan data. Apalagi kalau angkanya itu berdekatan. Nah, kalau seandainya kita ingin caranya cepat, berarti kita gunakan fungsi ini, max atau mencari min atau nilai terendah. Nah, kemudian ada fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu rank yang dipilih. Bentuk penulisannya seperti ini. Nah, kemudian fungsi round itu digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ingin membulatkan bilangan ke digit tertentu, gunakan fungsi round. Kemudian fungsi sqrt, nah ini digunakan untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari satu bilangan. Nah, ini bentuk penulisannya seperti ini untuk mencari akar. Kemudian fungsi power itu digunakan untuk menghasilkan bilangan yang dipangkatkan. Ya, bilangan dipangkatkan, penulisannya seperti ini. Kemudian fungsi sum ski
itu digunakan untuk mempangkat duakan angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan. Ya, nah ini fungsinya seperti ini contohnya penulisannya. Kemudian fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah ini penulisannya seperti ini, nanti silakan dicobakan nanti bagaimana fungsi-fungsi ini bisa dijalankan. Nah mungkin langsung saja nanti kita coba latihan. Yang pertama itu operator aritmatika, ya, dimana nanti kita akan mencari data yang disajikan hanya data A, B, dan C di sini, ya, di data-datanya di sini. Nah, sedangkan kita nanti akan gunakan beberapa fungsi matematika dan juga fungsi lainnya di sini, ya, untuk mencari penambahan, pengurangan, pengalian, pemangkatan, akar, pembagian, dan ini pemrosesan, serta pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 2, akar pangkat 3, ya. Kemudian latihan yang kedua, nanti kita akan coba membuat sebuah laporan penjualan. Dari sini datanya tersaji seperti ini. Apa yang akan kita cari yaitu total penjualan, ya. Dari bulan Juni ini berapa total, Januari ini berapa total penjualannya, kemudian Februari berapa total penjualan sampai seterusnya. Kemudian nanti kita coba mencari total keseluruhan dari total penjualan ini. Kemudian rata-rata penjualannya dari 12 bulan ini berapa rata-rata penjualan kita setiap bulannya. Kemudian mencari penjualan terbesar, ya, mulai dari penjualan kursi dalam 1 tahun itu mana penjualan terbesar, meja juga sama, lemari juga seperti itu, dan mencari total penjualan yang tertinggi di dalam 1 tahun. Kemudian terkecil, nah, penjualan terkecil juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini kursi, mana di penjualan yang dalam 1 tahun itu penjualan terkecil yang mana, kemudian seterusnya, ya. Langsung saja kita coba praktekkan. Nah, kita coba yang pertama yaitu operator atau operasi aritmatika, ya. Nah, di sini saya sudah buka sebuah worksheet yang ada di Excel, ya. Nah, dimana saya ini berada di sheet 1, worksheet yang pertama. Nah, di sini saya ubah dulu judulnya yaitu untuk operasi aritmatika. Nah, ini judulnya, ya. Kemudian ini saya akan buat desainnya seperti ini, mulai dari judul sampai tabelnya kita sesuaikan. Nah, saya akan mulai dari kolom A1, ya, dari posisi A1. Di sini saya buat yaitu operasi aritmatika. Nah, kemudian di sini ada A, B, A tambah B sampai seterusnya. Nah, sampai sini. Jadi usahakan kalau membuat tabel di Excel itu jangan desainnya dulu yang diutamakan, tapi formatnya dulu. Ya, apa bagian-bagian dari isi yang ada di tabel tersebut. Nah, kalau sudah selesai nanti baru kita buatkan desainnya seperti apa, tampilannya seperti apa. Ya, kemudian kalau seandainya muncul teks yang seperti ini tidak muat, nah nanti ini bisa kita tarik ini ya, bagian ini kolomnya sehingga muncul. Nah, kemudian baru kita isi data-datanya. Oke. Kemudian yang bagian bawah juga ada, ya. Itu C. Di sini yang bisa buat C. Pangkat 2. Pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah saya masukkan data-datanya dan juga judul dari tabelnya di sini. Nah, sekarang mungkin kalau ingin kita desain silakan didesain, ya. Tapi kalau ingin diisi dulu fungsi-fungsinya silakan. Nah, kebetulan di sini saya mungkin akan coba desain dulu tampilannya. Mungkin mulai dari judul yang pertama, ya. Judul ini nanti akan saya posisikan dia berada di tengah tabel.
Nah, kalau sekarang ini posisinya di ujung sebelah kiri dari tabel. Nah, bagaimana caranya supaya pindah dia ke tengah? Nah, ini jangan dipindahkan teksnya di sini, ya, jangan ditulis di sini, tapi ini kita blok terlebih dahulu, ya, sampai mana batas dari tabel tersebut atau batas di mana kita akan posisikan teks ini di tengah. Kemudian kita ambil pada menu in home, pada alignment itu ada merge and center. Nah, ini posisinya nanti akan berada di tengah dan dia akan menggabungkan beberapa kolom yang ada di dalam dokumen area ini, ya. Nah, ini kita blok dulu, kemudian kita ambil merge and center. Nah, ini nanti dia posisinya di tengah dan dia akan menggabungkan beberapa kolom di sini. Nah, kemudian ini saya tebalkan hurufnya, mungkin saya perbesar, ya. Nah, kemudian ini saya blok untuk membuatkan tabelnya. Untuk membuat tabel, silakan nanti pada menu home ini kita pilih, ya, bordernya. Kita buat all borders, ya. Kemudian posisi teksnya kita tengahkan, mungkin yang lebih bagus. Nah, ini juga sama, kita blok, kemudian kita berikan tabel, kemudian posisikan di tengah. Nah, untuk judul tabelnya mungkin kita berikan warna misalnya seperti ini, ya. Kemudian ini juga sama, kita berikan ini. Kemudian mungkin pada bagian nilai utama itu mungkin kita berikan tanda atau warna supaya nanti bisa membedakan dengan hasil rumus yang kita buatkan, ya. Oke, selanjutnya di sini baru kita buatkan fungsi-fungsinya atau menggunakan operator yang ada pada aritmatika di Excel. Nah, pertama kita coba yaitu A ditambah B. Nilai A ditambah dengan B hasilnya adalah 8. Nah, di sini jangan kita ketik 8, tapi kita gunakan fungsi dengan menggunakan fungsi matematika atau operator aritmatika tadi. Nah, caranya pertama apa? Tekan di keyboard yaitu sama dengan, ya, untuk memulai fungsi. Kemudian kita pilih mana yang akan kita jumlahkan tersebut, ya. Berarti setelah dah sama dengan, kita klik mana yang akan kita jumlahkan. Misalnya yang pertama adalah nilai 3 ini. Nah, nilai 3 itu nanti dia berubah boxnya atau name boxnya yaitu A4, dimana posisinya berada di A baris keempat, kolom A baris keempat. Kemudian kita tambah dengan B, baru kita masukkan operator tanda tambahannya. Kemudian dijumlahkan dengan nilai B ini. Ini nilai B kita klik atau bisa diketikkan juga. Nah, setelah fungsi kita tuliskan semuanya, tinggal kita enter. Nah, kemudian seterusnya kalau dia masih hasilnya sama dengan menggunakan fungsi yang sama, maka di sini jangan tidak harus kita ketik lagi, ya, dengan perintah yang sama dengan yang di atasnya. Tidak, cukup kita tarik pada bagian titik ujung bawah sebelah kanan ini. Sini ada titik. Nah, ini tinggal kita tarik, nanti dia akan menyamakan fungsinya dan menyesuaikan dengan posisi kolom dan barisnya atau posisi cellsnya, ya. Nah, untuk yang kurang juga sama, yaitu sama dengan A dikurang B yaitu posisinya di sini. Kemudian enter. Nah, ini juga kita tarik. Perkalian juga sama. Nah, kemudian untuk tanda pangkat sama dengan kemudian pangkat, ya. Nah, tanda pangkat itu berada di posisi A6, ya. Di posisi di keyboardnya itu berada di angka 6. Nah, tinggal kita tekan shift kemudian tekan angka 6. Kemudian kita pilih posisi B, enter. Ini hasil pemangkatannya. Kemudian akar. Nah, untuk akar di sini kita gunakan fungsi sqrt, ya, sama dengan sqrt buka kurung, ya. Kemudian kita pilih A, akar dari angka 3 berapa. Nah, untuk seterusnya ini tinggal kita tarik. Akar untuk B, sqrt buka kurung, dipilih B, tutup kurung.
Jangan lupa ditutup kurungnya, kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk pembagian itu sama dengan A slash B di sini. Nah, kemudian untuk proses, nah di sini ada rumus proses ya. Nah, untuk rumus proses ini bisa kita tuliskan di sini formulanya. Nah, di sini kita masukkan fungsinya, yaitu mulai dari sama dengan ya. Sama dengan, kemudian A ditambah B, berarti kita klik di sini cellsnya. A ditambah B ya, kemudian dibagi 5 dikali posisi A, sel A dikali dengan sel B ya. Nah, ini kita enter untuk kurung, kemudian enter ya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau untuk proses aritmatika di dalam Excel itu dia tetap menggunakan fungsi derajat ya. Artinya dia akan mengalihkan atau membagi terlebih dahulu, setelah itu baru dia akan menambahkan atau mengurangkan. Jadi tidak perlu kita buat kurung di sini ya. Karena hasilnya juga akan sama. Misalnya kita akan proses bagian perkalian dan pembagian dulu ya, seperti kita memproses biasanya. Ini juga hasilnya nanti akan sama. Nah, ini misalnya saya tutup kurung, saya bagi dulu dengan 5, kemudian ini dikali dulu 3 dikali 5 atau bagian A dikali bagian B. Nah, kemudian dikalikan keduanya ya, ini saya tutup kurung, kemudian baru dijumlahkan dengan nih bagian A. Nah, kalau di enter ini hasilnya juga akan sama ya, hasilnya juga akan sama. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada bagian pangkat 2, pangkat 3, kemudian akar pangkat 2, ada akar pangkat 3. Nah, ini caranya bagaimana? Untuk akar pangkat 2, nah ini mungkin kita ambil nilainya, nilai C ini ya. Untuk pangkat 2 ya sama dengan yang A pangkat B ini. Hanya saja kita tidak pakai B lagi, tapi langsung dengan angka 2. Misalnya seperti ini. Sama dengan ini, ambil bagian C, kemudian pangkatkan langsung dengan 2 ya. Nah, ini tarik ke bawah, ini juga sama dengan A12 ya, dipangkatkan dengan 3 ya. Nah, ini hasilnya. Kalau akar pangkat 2 bagaimana?